Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10, 11, dan 12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka, yaitu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah bangsa Israel mengalami banyak sekali kemenangan, mereka mengalami kejayaan, kemenangan demi kemenangan, mereka mengalami hal-hal yang menakjubkan, dan mereka telah melalui perjuangan yang tanpa lelah. Akhirnya pada satu titik Israel mengalami kemunduran. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengalami kemunduran secara rohani. Nah, ketika Yosua dan angkatan orang-orang yang mengangkat sumpah setia di hadapan Tuhan, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai ke 11 yang tadi kita baca, mengatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Nah, penerus-penerus Israel, Bapak Ibu sekalian, mereka gagal dalam menjaga janji setia mereka kepada Tuhan. Tandanya adalah apa? Mereka berusaha untuk mendirikan batu besar, sehingga Israel kehilangan generasi penyembah Tuhan. Akhirnya muncul orang-orang yang memberontak dari Tuhan, dan dikatakan mereka berselingkuh secara rohani kepada Allah-Allah yang lain. Mereka memilih ilah lain. Mereka memilih ilah lain untuk disembah sebagai dewa kesuburan bagi bangsa Kanaan. Yaitu kita lihat dalam ayat yang ke-11 tadi bahwa mereka beribadah kepada para Baal. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Israel bisa dikatakan sampai mereka gagal? Mengapa setelah generasi Yosua dan angkatan-angkatan yang lain, angkatan-angkatan yang masuk ke tanah yang terjanji itu udah nggak ada? Sehingga ketika itu, kenapa bisa sampai muncul angkatan yang jahat yang tidak takut akan Tuhan? Nah, jika kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam ayatnya yang ke-6, kita dapat membaca bahwa setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin nggak mereka ini sebenarnya nggak dididik? Mereka itu nggak dididik dari generasi-generasi yang sebelumnya. Mereka nggak diajarkan untuk mengenal dan menyembah Tuhan dengan benar oleh generasi-generasi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, generasi setelahnya Yosua ini tidak pernah melihat dan mengalami langsung perbuatan Tuhan. Mereka nggak mengalami bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka nggak mengalami bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan mereka keluar dari bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Mereka tidak mengenal bagaimana ada perbuatan Tuhan yang besar bagi mereka, dan mereka juga tidak ikut berperang.
Mereka tidak merasakan adanya penyertaan Tuhan di tengah-tengah peperangan bangsa Israel. Tetapi generasi yang sekarang, mereka sudah enak. Mereka dikatakan menikmati tanah pusaka mereka. Dan mungkin juga mereka telah menjadi hidupnya lebih enak begitu dari generasi-generasi yang sebelumnya. Mereka sudah hidup lebih nyaman, lebih baik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mitos tentang kegagalan generasi ketiga itu menjadi pelajaran yang begitu penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap generasi itu harus kita sadari dan tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap generasi itu adalah hasil dari ajaran generasi sebelumnya. Setiap generasi itu dibentuk oleh generasi sebelumnya. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, gereja, setiap kita itu diingatkan untuk bagaimana kita bisa mengajarkan takut akan Tuhan dan memuridkan generasi berikutnya. Kita diingatkan supaya kita bisa mengajarkan generasi selanjutnya itu supaya bisa takut akan Tuhan dan memuridkan mereka. Supaya mereka dapat lebih serius lagi, mereka dapat lebih sungguh lagi di dalam takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengingatkan agar iman dan kebenaran itu bisa dimultiplikasikan. Paulus mengingatkan kepada Timotius. Paulus, firman Tuhan mengingatkan melalui Paulus memerintahkan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan. Biarlah setiap kami ya Tuhan, kami dapat menjadi generasi-generasi yang baik, terus menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami bergereja ya Bapa, biarlah setiap kami dapat menjadi generasi yang baik, yang bisa mendidik dan mengajar generasi selanjutnya supaya dapat terus senantiasa takut akan Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan, Engkau pimpin setiap kami, supaya kami dapat mengajarkan hal-hal yang bijaksana, mengajarkan hal-hal yang baik tentang firman Tuhan kepada generasi selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Ada saudari kami, Hilda Oktasri Devi, yang pada hari ini bertambah 1 tahun ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong di dalam usianya yang bertambah ini ya Bapa, supaya saudari kami dapat terus bertumbuh di dalam iman, dapat terus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarganya ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang segala mereka butuhkan, dan juga Engkau yang senantiasa memberikan mereka kesehatan agar dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa untuk saudari ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang terus menolong di dalam bagaimana ia bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.